Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Aurmeta. Kali ini kita akan membuat jurnal reklasifikasi aset untuk penambahan di belanja modal. File yang teman-teman perlukan yang pertama adalah file lampiran SE aset yang teman-teman penyusun laporan keuangan dapat dari pengurus barang yang sudah melakukan rekon aset bersama bidang aset. Ini adalah file lampiran SE aset. Kemudian yang kedua yang kita perlukan adalah lampiran jurnal master. Ini adalah tempat tujuan nanti kita melakukan jurnal sebagai kertas kerja untuk dasar menjurnal di Simda Keuangan. Kemudian untuk nomor jurnalnya sudah saya siapkan di sini adalah jurnal nomor 63. Sesuai keterangan reklasifikasi aset tetap penyesuaian kode Permendagri 108 untuk jurnal belanja modal. Kemudian yang ketiga yang kita perlukan adalah laporan realisasi anggaran yang akrual. Ini seperti di flyer teman-teman. Di sini saya langsung ke kelompok belanja modal. Oke, sekarang langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan melihat dulu jumlah belanja modal selama 1 tahun. Di sini saya contohkan adalah SKPD BPBD penanggulangan bencana daerah. Oke, kita lihat jumlahnya. Jumlahnya 1.832.973 rupiah. Secara total dengan di Simda Keuangan harus sama. Oke, di sini kita lihat 1.674.832.973. Ini harus sama secara total. Sudah sama ya, saya warnain hijau. Oke. Dan langkah selanjutnya, walaupun ini sudah direkon oleh pengurus barang dengan bidang aset, tidak ada salahnya kita juga melakukan cross check, karena barangkali ada salah kode rekening. Di sini akan berpengaruh ke kolom-kolom di sebelah kanan selanjutnya. Jadi tidak ada salahnya kita cross check terlebih dahulu. Caranya di sini ada anak panah, filter, kita pilih salah satu rekening. Di sini rekeningnya bisa dilihat 522214. Di sini adalah belanja modal kendaraan bermotor beroda 2. Kita lihat sekarang di Simda Keuangan. Kode rekening tersebut nilainya tadi 67.820.140. Bisa dilihat di sini angkanya adalah sama ya. Alat angkutan disconnect. Sebentar, kita tunggu. Oke, sebentar, sambil menunggu kita kembali lagi ke file ini. Kode rekening belanja modalnya ini 522214. Sini ada ya 522214. Uraiannya belanja modal bermotor kendaraan beroda 2. Di atas yang saya klik ini, kalau tak klik soalnya nggak kelihatan tulisannya.
Oke, realisasi periode ini 67820 140. Nah, kode rekening sudah betul, urean sudah sama, kemudian kita secara total sama 67820. Kemudian kita beralih ke kode rekening selanjutnya. Di sini kita lihatnya yang sub ya, sub rinci. Jadi untuk di sini ada alat angkutan darat bermotor, kita abaikan dulu, langsung ke kode rekening yang 6 digit 522327. belanja modal perkakas bengkel kerja, nilainya 1592833. Kita lanjut ke rekening selanjutnya. Lima 223207 sama belanja modal bengkel kerja, kita cek sama juga. Sekarang nilainya 1592833 sama. Oke, betul. Sekarang saya sampel lagi selanjutnya, langsung ke sini aja karena ini banyak belanjanya untuk menghemat waktu. Belanja modal alat SAR lainnya ya, 5221534. 1534 ini. Oke, di sini alat SAR lainnya sama, kita cek dulu sama ya. Sekarang nilainya di sini 21.120 sama. Oke, teman-teman nanti bisa cek sendiri di SKPD teman-teman belanja modalnya ada berapa, karena ini banyak jadi saya pilih sampel ya. Sebelumnya sudah saya cek, alhamdulillah sama. Kemudian belanja rambu lalu lintas darat 5221813 5221813. Oke, ini jumlahnya 17.600 sama. Barangan di sininya rambu-rambu lalu lintas darat lainnya, rambu-rambu lalu sama, kode rekening sama. Di sini yang perlu saya garis bawahi adalah kode rekening belanja modal harus sama dengan di Simda Keuangan, tidak bisa diganggu gugat. Oke, lanjut kita ke selanjutnya. Ini 5231130 ini ya, bangunan gedung tempat kerja lainnya sama. Sekarang nominal belanjanya 33.455. Oke, sama. Kemudian selanjutnya ini 5231137 13615 sama belanja gedung tempat kerja lainnya. Oke, sama. Berarti ini untuk belanja modal di lampiran SE Aset, kolom belanja modal ya, sekali lagi sudah sama dengan data di Simda Keuangan, laporan realisasi anggaran bagian belanja modal. Nah, ini menu yang teman-teman bisa pilih. LRA, isi program kegiatan kita kosongin, jenis laporannya laporan LRA per periode, nomor rekeningnya adalah 6, subrinci objek. Oke, sudah. Sekarang teman-teman bisa ke langkah selanjutnya, yaitu menjurnal di jurnal master, jurnal nomor 63. Oke, ini adalah jurnal nomor 63. Kemudian kita akan memindahkan
jurnal-jurnal terkait belanja modal ke jurnal master tadi. Di sini kita geser ke kanan ya. Di bagian jurnal belanja modal, kolomnya mulai kolom X sampai kolom AE. Teman-teman, di sini kita harus analisis dulu. Kalau saya biasanya jurnalnya adalah per belanja modal, jadi kita geser ke kolom E lagi. Kita pilih yang pertama, belanja modal 52214. Oke, sekarang kita geser ke kanan. Nah, kita analisis di sini. Di sini ada tambah 132214, urainya kendaraan bermotor beroda 2. Debit, kreditnya adalah kendaraan bermotor beroda 2. Nilainya sama. Nah, di sini yang teman-teman analisis adalah uraiannya. Di sini kita bisa lihat uraiannya sama persis, kode rekeningnya juga sama. Jadi ini tidak perlu kita jurnal. Kemudian kita ke belanja modal selanjutnya. Di sini belanja modal perkakas bengkel kerja, mesin barangnya. Nah, di sini kita bisa lihat kode rekening antara bagian debit dan kredit. Kode rekeningnya, uraiannya berbeda. Di sini debitnya adalah bor mesin tumbuk, kreditnya perkakas bengkel kerja. Nah, ini yang berbeda, ini yang kita jurnal. Caranya gimana? Kita klik di sini bagian debit, kita copy. Kemudian kita ke jurnal master, nomor 63, jurnal nomor 63 bisa dilihat di layar. Oke, kita paste value kan kode rekeningnya bagian debit, paste value. Kemudian uraiannya juga kita copy, kita paste value. Bor mesin tumbuk, kreditnya sekarang kita copy kode rekeningnya, kita paste value juga di bagian kredit. K kredit, D debit. Oke, uraiannya juga kita copy, kita paste value di sini. Oke, ini debitnya, ini kreditnya nggak boleh sejajar ya, kreditnya agak ke serong kanan untuk mempermudah analisanya kita. Kemudian nominalnya juga kita copy, kita paste value kan. Nah, ini kita sudah jadi satu jurnal belanja modal terkait tadi apa? Bor mesin tumbuk ya. Kita ke belanja modal selanjutnya. Kita lanjut ke belanja modal selanjutnya. Belanja modal yang ketiga. Kita pilih rekening selanjutnya. Banyak belanja apa nih, model mebel. Oke, kita geser ke kanan. Bentar, ini voice-nya biar hilang.
ke kanan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini baik debit dan kreditnya lagi-lagi sama, kode rekeningnya sama, uraiannya juga sama. Jadi ini tidak perlu kita jurnal. Oke, sekarang berarti kita ke belanja modal selanjutnya, yang keempat, alat pendingin. Nah, di sini kita bisa lihat kode rekeningnya sama lagi, uraiannya sama, berarti tidak perlu kita jurnal. Rekening belanja modal selanjutnya. Oke, ini sama lagi, tidak perlu kita jurnal. Kita cari yang beda antara debit dan kreditnya. Nah, oke, ternyata di rekening belanja modal alat komunikasi lainnya, di bagian jurnal belanja modal kolom X sampai kolom AE, bisa teman-teman lihat, ini uraian dan kode rekeningnya beda. Bisa teman-teman lihat sendiri di sini, beda, uraiannya juga beda. Nah, ini kita jurnal. Langkah pertama, bisa kita lihat kreditnya sama semua, tapi debitnya kok ada yang alat sandi, ada yang alat komunikasi radio SSB. Nah, berarti salah satu cara menjurnal di akuntansi adalah debitnya boleh banyak, kreditnya satu, atau kebalikannya, kreditnya banyak, debitnya hanya boleh satu. Di sini kita bisa analisa kreditnya satu, sama soalnya, walaupun di sini ada 3 tapi sama kode rekening dan uraiannya, tapi debitnya beda. Ini boleh kita jadikan satu jurnal. Oke, kita jurnal ke lampiran jurnal master. Karena template-nya 63 hanya disediakan satu, kita mandiri, kita tambahkan template-nya sendiri. Kita blok di sini. Caranya blok ya. 507 di sini kita copy, terus kita klik bawahnya, kita insert copy cell. Oke, sudah jadi template-nya. Kemudian agar tidak bingung, kita hapus terlebih dahulu kode rekeningnya, uraiannya juga kita hapus, nominalnya juga kita hapus. Sekarang kita lihat, kembali lagi ke sini, debitnya ada 2, kreditnya ada 3, tapi karena sama boleh kita jadikan satu. Ini ada sama, kita jadikan satu nanti. Oke, berarti secara kode rekening ada 2 ya, debit ini dan ini. Kita butuh 2 debit. Kita kopikan saja debitnya ini, kita copy, kita insert copy cell lagi. Oke, sudah jadi. Nah, agar sama kita ini hapus saja. Oke, debitnya ada 2, kreditnya ada 1. Kita kopikan sekarang rekeningnya dulu, kita copy, kita paste value. Karena di sana rumus, jadi kita harus pakai paste value. Oh, ini yang pertama, ini saya geser ke bawah. Ini yang pertama alat sandi, kita paste value kan kode rekeningnya. Ini tadi yang satunya alat sandi apa? Komunikasi radio SSB. Kemudian kreditnya kita copy juga, kita paste value kan. Sudah, kita uraiannya sekarang alat sandi kita copy, urus ya dengan ini, paste alat sandi, komunikasi radio SSB kita copy,
Kemudian yang terakhir kreditnya alat komunikasi lainnya bebas karena sama, kita ambil salah satu dari 3. Oke, sekarang setelah ini kode rekening sudah, uraian sudah, sekarang nominalnya caranya gini. Alat sandinya 6.600.000 kita copy karena dia sendirian, kita paste value kan. Kemudian alat komunikasi radio USB ada 2 nih, kita jumlahkan. Di sini bisa lihat jumlahnya ini 23.100 di kolom bawah ini, sum 23.100. Barangkali kepotong, saya mohon maaf di videonya, jumlahnya ini kepotong nggak kelihatan, tapi di monitor saya kelihatan 23.100. Penjumlahan dari 11.550 ada 23.100. Kita ketikkan di sini. Oke. Kemudian untuk alat komunikasi lainnya di kredit, kita blok 3-3-nya, sumnya adalah 29, jumlahnya adalah 29.700.700. Secara total antara debit dan kredit harus sama, kita cek ya. Ini 29.700, ini juga 29.700. Oke. Kemudian untuk membedakan antara jurnal yang pertama dan kedua tadi, ini 63A, saya kasih A ya. Ini 63B. Oke, sekarang kita lanjut ke jurnal selanjutnya. Oke, selanjutnya ke kode rekening 5221012. Di sini kita geser ke kanan lagi. Nah, kita analisis lagi di mana kode rekening dan uraiannya mana aja yang beda. Nanti kita jurnalkan yang beda tersebut. Di sini personal komputer nilainya 12475, di sini personal komputer 12475 sama ya. Berarti ini tidak perlu kita jurnal. Saya warnain dulu hijau. Kemudian bisa kita lihat di sini nilai yang 4.500.000 ini totalnya 27 juta, ini 27 juta juga. Kode rekening dan uraiannya beda. Nah, berarti kita harus bikin template lagi. Caranya sama, kita copy di sini kayak gini caranya. Kita copy, kemudian kita taruh di bawahnya 63B. Insert copy cell. Oke, ini saya ganti dulu biar nggak bingung. 63C. Kemudian kode rekening dan uraian dan nominal saya hapus dulu. Nah, di sini kita kopikan kode rekening dari file asetnya, kita copy. Kemudian kita paste value kan. Ya, sesuai keterangan di atas nih, ada debit. Kemudian uraian kita copy. Kita paste value kan. Nominal saya terakhir, kita kreditnya dulu, kita copy. Value. Uraiannya juga kita paste value. Oke, sudah. Sekarang secara total nominal di sini kita blok 27 juta di sini. Barangkali di teman-teman tidak kelihatan, ini juga 27 juta nih kursor. Kita ketikkan 27 juta. Sekarang kita lanjut ke kode rekening berikutnya.
Nah, ini beda lagi ya. Kode rekening selanjutnya ini ternyata untuk reklasifikasinya kelewatan bit. Kita bikin lagi template-nya. Terus klik sel, ini kita ganti D 63D. Oke, setelah kita rubah 63D, sekarang kode rekening, uraian dan nominal kita hapuskan dulu biar nggak bingung. Kita copy lagi di sini kode rekening di kita paste value kan. Oke, sekarang kolom kreditnya, kode rekeningnya, kemudian uraian di debit, kemudian uraian di kredit. Untuk nominal bisa kita blok dulu 18 juta, 9 juta dua kali ya. Oke, 18 juta. Oke, sudah. Oke, selanjutnya kita ke kode rekening belanja modal 5231130. Kita geser ke kanan. Nah, di sini beda rekening dan beda uraian, jadi kita harus jurnal. Caranya masih sama, kita blok masih jurnal nomor 63. Di sini kode rekening dan uraiannya kita ganti sesuai ini. Kita copy, ini debit ya, ada keterangan debit. Kreditnya juga kita copy. Dan kemudian uraiannya bangun gedung kantor di debit, bangunan gedung tempat kerja lainnya di kredit, nominalnya kita copy. Oke, sudah. Kemudian ini berarti 63H. Tadi untuk EFG saya skip ya karena caranya sama, jadi videonya biar ringkes saya skip. Sekarang ke kode rekening belanja modal yang terakhir. Ke kanan, beda lagi, jadi kita copy paste template-nya dulu. Kita copy, kita insert copy cell 63GHI, berarti I. Rekening dan kemudian kita hapus. Bitnya ini karena satu doang ya. Oke teman-teman, ini adalah tutorial mengerjakan jurnal terkait reklasifikasi aset tetap penyusunan kode Permendagri 108. Untuk ini saya sampelkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Ini semua kode rekening sudah kita cek, alhamdulillah sudah selesai. Untuk jurnal reklasifikasi aset tetap, jurnal belanja modal. Mohon maaf kalau banyak kekurangan.
Mohon maaf kalau ada salah kata, masih banyak kurangnya di video ini, barangkali kurang jelas. Mohon dimaafkan dan tetap support channel ini biar tambah semangat, bantu subscribe, like, sama share ya ke grup teman-teman mengelola akuntansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.